warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak M. Yusuf SE MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi Islam serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, saya Muhammad Irfan sebagai pemateri pertama dan Aprilianti sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Siswaf. Adapun latar belakang dari makalah kami, yang pertama, peran fundamental Siswaf dalam ekonomi Islam. Siswaf berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mendukung keadilan sosial dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Manna Wasalwa et al. Pada tahun 2024, di Indonesia, Siswaf memiliki nilai spiritual dan ekonomi, tergantung pada profesionalisme dan transparansi pengelolaannya. Bagian B. Infak dan sedekah sebagai filantropi sukarela. Infak dan sedekah bersifat fleksibel dan melengkapi zakat dalam mekanisme distribusi sosial. Menurut Haris et al. Pada tahun 2024, pemanfaatan teknologi digital meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat distribusi dana. Bagian C. Wakaf produktif untuk keberlanjutan ekonomi. Wakaf produktif menjadi sumber pembiayaan jangka panjang, terbukti mendukung sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sehingga meningkatkan kemandirian masyarakat. Bagian D. Tantangan dan solusi di era modern. Krisis global seperti pandemi, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi menuntut optimalisasi Siswaf. Digitalisasi dan inovasi produk keuangan syariah berbasis Siswaf menjadi solusi untuk memperluas akses. Menurut Aisyah et al. Pada tahun 2025, memperkuat kepercayaan dan meningkatkan efektivitas distribusi. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, sehingga saya merumuskan masalah yang pertama, bagaimana peran Siswaf dalam mendukung sistem ekonomi Islam di Indonesia. Yang kedua, apa kontribusi zakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, sejauh mana zakat dan wakaf produktif dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan. Adapun pembahasan saya yang pertama, peran strategis Siswaf. Siswaf berperan penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Zakat dan sedekah membantu mengalirkan harta dari kelompok mampu kepada yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung stabilitas sosial ketika disalurkan secara produktif seperti melalui pembinaan UMKM dan pelatihan keterampilan. Siswaf terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik. Wakaf menambah dimensi jangka panjang dengan menyediakan aset berkelanjutan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Transformasi digital turut memperkuat efektivitas Siswaf, namun optimalisasi Siswaf tetap tergantung pada tata kelola profesional, regulasi yang mendukung inovasi, serta kolaborasi lintas sektor agar manfaat benar-benar terintegrasi dalam pembangunan ekonomi Islam yang inklusif. Sekian dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yaitu urgensi Siswaf. Zakat berperan penting sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ketika dikelola secara tepat sasaran, menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif mampu menurunkan jumlah keluarga miskin dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini di Surabaya juga membuktikan bahwa zakat produktif berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM penerima manfaat. Wakaf produktif turut mendukung kesejahteraan melalui penyediaan aset yang digunakan untuk kegiatan ekonomi berkelanjutan. Studi-studi menunjukkan bahwa program produktif lebih efektif dibanding bantuan konsumtif dalam mendorong kemandirian ekonomi. Namun, efektivitas zakat masih dipengaruhi oleh akurasi data, integritas kebijakan, dan tata kelola. Penguatan digitalisasi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperbesar dampaknya. Kemudian ada potensi Siswaf. Zakat produktif dan wakaf produktif merupakan dua instrumen keuangan sosial Islam yang saling melengkapi. Zakat produktif memberikan modal awal dan pendampingan usaha kepada kelompok rentan, sementara wakaf produktif menyumbang aset jangka panjang yang menandai layanan sosial dan pengembangan ekonomi komunitas. Studi kasus di berbagai daerah di Indonesia seperti Lampung Utara menunjukkan bahwa kombinasi zakat dan wakaf produktif mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program pemberdayaan berbasis modal usaha, pelatihan, dan penguatan spiritual.
Meskipun potensinya besar, realisasi dampak zakat dan wakaf produktif memerlukan tata kelola yang profesional. Inovasi produk wakaf seperti wakaf tunai dan saham, serta regulasi yang mendukung seperti insentif, pajak, dan kepastian hukum aset. Hambatan seperti keterbatasan SDM dan risiko investasi harus diatasi melalui sinergi antar lembaga termasuk perbankan syariah dan pemerintah. Jika dikelola optimal, zakat dan wakaf produktif dapat menjadi fondasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan inklusif di Indonesia. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi siswa ini, yaitu peran siswa terbukti memperkuat sistem ekonomi Islam melalui fungsi redistribusi harta, pendanaan sosial, serta pemberdayaan masyarakat bila dikelola secara transparan, profesional, dan terintegrasi dengan kebijakan publik. Zakat berkontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program zakat produk yang terbukti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program zakat produktif yang terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dibanding bantuan konsumtif.